Salam PNM, tumbuh, peduli, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang seluruh insan PNM di seluruh Indonesia di Rubik PNM. Ruang berbagi ilmu untuk karyawan PNM. Perkenalkan, saya Evelyn Andriana selaku host pada kesempatan kali ini dengan tema podcast kita yaitu Growth Mindset. Seseorang percaya bakatnya dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang baik, dan masukan dari orang lain. Dengan memiliki mindset yang terus berkembang. Jika di suatu perusahaan, seluruh karyawannya memiliki mindset yang terus berkembang, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada perusahaan itu sendiri. Tentunya untuk dapat berinovasi. Saya akan berbincang langsung dengan pakar neuroscience kita pada hari ini, Dr. Amir Zudi, dari ASBI Amir Zudi Brain Institute. Selamat datang, Dr. Amir. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih, Dokter, telah meluangkan waktunya nih untuk datang. Saya juga terima kasih berkenan diperbolehkan datang. Boleh banget, setiap hari juga boleh, Dokter. Gimana tadi, Dokter, perjalanannya ke sini? Alhamdulillah ya. Yang paling oke adalah ketika ternyata PMN keren gitu ya. Mindsetnya baik ya. Udah keren banget nih PNM ya, Dok ya. Oke, Dokter. Kita tadi ngomongin growth mindset, Dok. Gimana sih apa sih sebenarnya growth mindset ini sendiri? Seberapa pentingnya sih sebenarnya, Dok, growth mindset yang ada itu? Iya. Sebetulnya kata growth mindset atau berpikir tumbuh itu sudah cukup lama ya. Kajiannya sudah cukup lama. Cuma para pakar masih penasaran nih, gimana ini letaknya di mana nih berpikir tumbuh itu ya gitu ya. Kalau hanya sekedar kita bisa ya gitu. Oke sih, setuju aja gitu ya. Tapi kenapa kok itu bisa ya gitu ya? Itu jadi pikiran yang sangat luar biasa oleh para pakar. Terus salah satunya adalah ada pakar yang namanya Carol Dweck ya gitu ya. Seorang profesor yang sangat luar biasa yang penasaran sekali terhadap growth mindset ini gitu ya. Apa sih sebetulnya growth mindset? Terus kemudian kenapa kok itu bisa tumbuh gitu ya? Kenapa kok bisa membuat orang jadi terus berkembang dan terus. Terus kemudian apa saja yang membuat yang menghalangi atau yang mendistorsi ada proses tumbuh kembang itu gitu ya, sehingga bisa dihindari oleh orang-orang yang lain gitu. Itu masuk dalam ranah sebuah penelitian yang amat ruwet juga ya gitu ya. Sisi yang lain ada namanya Liz Fishman gitu ya. Seorang guru besar juga yang menekuni bidang proses berpikir. Salah satunya adalah dia bertumbuh dari growth mindset ini gitu ya. Kenapa kok ada seseorang itu yang belum apa-apa sudah kalah sebelum perang gitu ya, sudah lari duluan gitu, Mbak Evelyn ya gitu ya. Udah mudah menyerah ya. Udah mudah menyerah, ketakutan lebih dulu gitu ya. Sehingga itu menjadi suatu riset yang sangat ramai sekali dan sangat diminati sekali gitu ya. Dan ujung-ujungnya ternyata ditemukan pantes growth mindset gitu ya terjadi gitu ya, bisa memiliki efek pada kehidupan manusia untuk semakin sukses, untuk semakin tumbuh. Karena apa? Karena ternyata growth mindset adalah salah satu karakter atau kapasitas otak gitu ya. Jadi otak sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa cara kerja, cara hidup, cara berproses terhadap sesuatu itu harus tumbuh gitu ya. Seperti karakternya otak gitu ya. Otak itu punya karakter yang otak sehat ya, ini otak normal ya. Punya karakter dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Oleh karenanya maka dari itu
karena ada tumbuh dan berkembang. Pantes kita kalau melakukan sesuatu yang tumbuh dan berkembang itu kok klop, kok lebih enak kan gitu kan, daripada apa namanya yang selalu fix, yang selalu pokoknya harus sekarang, nggak boleh lagi besok dan seterusnya gitu ya. Lebih banyak pesimis daripada optimis dan seterusnya gitu ya. Ternyata otak sendiri memiliki apa namanya sistem yang tersedia sedemikian rupa sehingga ketika kita melakukan berpikir tumbuh gitu ya, hati kita jadi bahagia gitu ya. Ini salah satu yang riset Profesor namanya Daniel W. Pfaff ya gitu ya. Dia melakukan satu riset yang salah satu hasilnya bahwa kebaikan itu sudah built-in sejak dilahirkan. Sejak manusia lahir itu manusia sudah punya konsep-konsep tentang golden rule ya, aturan kebaikan, dan semua nilai-nilai kebaikan itu sudah built-in pada diri manusia gitu ya. Salah satu yang inline dengan nilai-nilai kebaikan adalah growth mindset. Nah, gitu. Oke, ini luar biasa menarik banget ya Dok ya pembahasannya. Oke, berarti ini kayak deket banget sama hubungan anak milenial zaman sekarang kan Dok ya. Iya, gimana tuh? Kalau anak milenial zaman sekarang kan kayak banyak kegalauan, anxiety gitu ya Dok ya. Oke, tadi mengenai tumbuh dan kembangnya otak. Itu tuh bisa dijelaskan sih Dok, maksudnya tumbuh dan kembang itu apa? Jadi gini, bagi ini kita berbicara tentang otak yang normal ya. Di dalam neuroscience itu ketika otak kita normal itu artinya gini. Normal itu nggak ada penyakit ya, terus kemudian nggak ada cacat gitu ya, terus ukuran komponen-komponen otak itu normal, itu yang dimaksud normal. Nanti beda lagi dengan sehat kan gitu. Selama otak itu normal, itu hampir bisa dipastikan tidak ada satupun aktivitas kehidupan manusia yang dikatakan nggak bisa gitu ya. Kalau belum bisa ya tentunya atas kehendak Tuhan ya. Kalau belum bisa ya katakan belum bisa jadi ya. Tapi tidak dikatakan tidak bisa kayak gitu ya. Kalau Mbak Evelyn sendiri kalau menyikapi sesuatu tidak bisa sama belum bisa, mana yang lebih happy? Saya belum bisa sih. Tapi ya, saya selalu jawab saya pasti bisa gitu ya. Yakin bisa, pasti bisa. Pede banget kan saya Dok ya. Memang dalam risetnya gitu ya. Kalau kita mengatakan belum bisa, itu yang muncul adalah serotonin, ya dopamin, hormon-hormon bahagia. Tapi kalau kita ngomongnya tidak bisa, itu yang muncul sudah hormon stres dulu, gitu ya. Sehingga yang terjadi kalau hormon yang dopamin, tahu kan dopamin itu hormon motivasi kan gitu ya. Sehingga ketika kita mengatakan belum bisa, ini pikiran kita masih penasaran gimana caranya kan gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, itu yang muncul adalah kortisol. Itu langsung menutup gitu ya, pikiran proses berpikir gimana cara langsung menutup gitu ya. Memang hormon yang teraktivasi tadi bisa menentukan proses berpikir kita selanjutnya gitu ya. Ada satu riset yang sangat menarik sekali ya, yang lakukan Lis Wiseman ya gitu ya. Untuk menentukan orang-orang yang mudah growth mindset ya, orang-orang yang senantiasa berpikir growth mindset atau lawannya itu fixed mindset gitu ya. Itu bisa dikenali dari aktivitas berpikirnya gitu ya. Dia menggunakan dominan merespon terhadap satu stimulus ya gitu ya. Dominannya apa kan ya. Ada yang satu kelompok itu dominannya adalah dominannya yang selalu muncul dalam pikiran itu ancaman. Oleh Prof. Lis Wiseman dikelompokkan, dia menggunakan lensa ancaman. Orang-orang seperti itu setiap kita berikan
stimulus ya, dia selalu yang dia tangkap itu ancamannya gitu ya. Oke. Terus sisi yang lain orang itu diberikan stimulus ya gitu. Stimulusnya sama. Yang satu dia menangkap dengan ancaman, yang satu menangkap dengan manfaat gitu ya. Ini contoh misalnya ya, nanti teman-teman biar jawab ini gitu ya. Misalnya kamarnya teman-teman tiba-tiba Anda temukan ada sarang tawon lebah. Takut juga ya dok ya. Kalau saya langsung takut loh. Nah, kira-kira kalau langsung takut, kira-kira lensa yang dipakai apa pun? Mbak lens. Yang tertutup itu. Yang thread ya. Iya, yang thread. Ya. Nah ini hati-hati ya gitu ya. Jadi teman-teman, saya lanjutkan ya. Okay. Ini bagian risetnya daripada Liz Wiseman. Okay. Ya, di kamar Anda gitu ya, tiba-tiba ada lebah madu. Ya, bukan tawon das. Kalau di Jawa itu ada namanya tawon das gitu ya. Yang kalau tawon das itu yang beracun. Ini lebah madu. Di kamar Anda ada sarang lebah madu dan ada lebahnya yang di situ yang sedang membangun sarangnya gitu ya. Sarang madu ya. Maka pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dengan sarang lebah madu itu? Ayo teman-teman boleh jawab teman-teman. Gitu ya. Apa yang dilakukan dengan sarang gitu Iya, ya? apa yang Anda lakukan? Bukan tawon lakukan. Apa yang Anda lakukan terhadap sarang lebah madu yang ada di dalam kamar Anda, gitu ya? Pasti yang jawab ada yang sikat dok, gitu ya. Langsung hancurin gitu ya. Nah, kira-kira kalau Mbak Evans ini apa kira-kira? Mungkin saya ambil, kita jual kali ya dok. Dia jual. Kita jual, jadi jualan ya dok ya. Oke, baik. Ya, jadi seperti ini cara meresponnya. Bahwa ketika kita misalnya meresponnya kita pindahin dok, gitu ya. Kita cari ratunya, kadang-kadang gitu kan. Kita cari ratu lebah, kemudian kita pindahin di luar kamar kan gitu. Ada yang lain, kita ini dok, kita sogrok, kalau orang Jawa itu sogrok itu dicuk kayak gitu ya, biar hancur sekalian kan gitu ya. Jadi itu pilihan jawaban terserah ya, terserah Anda milih yang mana gitu ya. Nah, kalau isinya itu cara pandang Anda melihat itu sebuah ancaman, pasti Anda akan mengusirnya, pasti akan menghancurkan keamanan. Tapi kalau cara pandangnya Anda itu sebagai opportunity, sebagai ada sesuatu yang bermanfaat, pasti akan Anda manfaatkan dengan lebih baik. Nah, ini salah satu yang paling khas banget antara growth mindset sama yang lawannya daripada growth mindset gitu ya. Maka saran daripada Liz Wiseman itu apa gitu ya? Lens threat ya, lensa ancaman itu itu tidak terlahir pada saat anak lahir, bahasanya, lihat itu. Itu terlahir dari proses kehidupan. Kayak gitu. Jadi kalau dari sononya gitu ya, sononya itu dari Tuhan yang tukang menciptakan manusia gitu ya, Tuhan pencipta manusia. Dari sononya yang ada adalah opportunity lens. Threat lens itu kita dapatin gitu ya. Maka Anda seyogyanya kembalikan kepada fungsi yang normalnya, fungsi awalnya gitu ya. Jadi Jadi teman-teman untuk mengembalikan itu juga tidak mudah ya, dia perlu latihan gitu. Silakan. Oke, baik. Ya. Berarti kalau fixed mindset ini justru adalah seperti musuh kita ya, Dok, sebenarnya. Terus mungkin bukan musuh lah. Pikiran negatif gitu kan ya. Iya, lebih. Jadi gini, kalau fixed mindset itu misalnya gini, coba bedakan, saya hari ini harus ke Bali, gitu ya. Dibandingkan dengan ini dari kata-kata kita aja, ya.
saya hari ini harus ke Bali gitu ya. Saya sore ini harus ke Bali gitu ya. Dibandingkan dengan saya sore ini akan ke Bali, kita lebih enak mana? Iya, kata-katanya lebih lembut ya. Iya. Jadi cara melatih atau mengkondisikan cara melatih growth mindset itu harus juga termasuk harus sering melatih setiap hari, mengkondisikan dengan kata-kata dan seterusnya. Dan termasuk cara kita merespon ya. Jadi jangan didominasi oleh ancaman. Itu yang paling ini ya. Teman-teman misalnya kalau lagi diberikan tugas di lapangan gitu, apa kira-kira tugas yang biasa diberikan ke mereka, Pak? Mungkin nagih nasabah. Misalnya nagih nasabah ya, gitu nasabah bermasalah. Iya, nagih nasabah bermasalah ya gitu. Iya. Belum apa-apa dalam pikiran sini, waduh nanti kan ribet gini. Akhirnya dia nggak nagih, tapi dia buat skenario ya, bagaimana cara menagihnya itu ribet gitu kan. Itu kenapa melakukan begitu ya? Apa yang menjadikan masternya skenario yang ribet itu threat yang merupakannya. Jadi karena dia sudah merasa dapat ancaman, akhirnya otak ini membuat skenario itu. Dan akhirnya apa? Dia nggak dapat. Pasti enggak. Tapi coba dirubah opportunity gitu ya. Dulu saya pernah punya mantri gitu ya. Kalau untuk membuat posyandu itu ya. Lokasinya itu jauh banget gitu ya, memang jauh, terus kemudian harus nyebrang laut lagi gitu ya, gini. Terus dia sudah mulai males gitu ya, gini. Terus kemudian saya hanya membimbing dia bagaimana otaknya bisa opportunity, bukan threat gitu ya. Kita bantu menemukan opportunity, betapa nikmatnya berlayar di lautan yang lagi asik. Jadi itu kita buat sedemikian rupa sehingga skenario di otak kita sendiri ya, Dok, kita mendesain itu gitu ya. Mendesain itu, menemukan itu yang lebih dominan di dalam otak kita. Bukan ancaman, bukan begini, aduh jauh banget dan gini macam-macam, bukan gitu ya. Yang muncul adalah betapa nikmatnya berlayar di lautan yang lagi cerah, yang biru-biru dan seterusnya gitu kan. Bahkan seringkali kalau kita berangkat bersama-sama itu kita bantu untuk menemukan keasikan di sedang berlayar itu gitu ya. Nah, dari situ maka jadi yang muncul apa? Yang muncul rasa senang. Yang muncul rasa senang, rasa menarik. Nah ini ada hubungannya dengan self motivation ini, senang, menarik ya, bergairah, sehingga dorongan ke sana itu, dorongan untuk melakukan sesuatu itu jadi amat sangat mudah. Gitu ya. Beda dengan kalau kita menggunakan lensa ancaman, nah, gitu ya. Iya. Belum apa-apa sudah ketakutan lebih dulu, gitu ya. Seperti itu, Mbak Evelyn. Oke, berarti itu semua tuh ada di otak kita ya, betul, Dok ya. Luar biasa sekali ya otak kita ya, Dok ya. Ternyata bisa mengolah rasa ternyata. Iya. Wah, semuanya luar biasa sekali sih, Dok ini. Memang otak kita ini kan gini, Mbak. Otak kita ini bisa mengelola kita atau sebaliknya kita mengelola otak. Pilihannya terserah gitu ya. Apakah kita yang dikelola otak atau otak yang mengelola kita gitu ya. Biasanya kalau otak yang mengelola kita lama-lama liar gitu ya. Karena apa? Karena otak tetap akan menggunakan referensi gitu ya. Meskipun referensi yang digunakan otak itu sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi di dalam otak itu ada namanya fenomena rumah hantu. Ini hati-hati nih. Fenomena rumah hantu. Ketika sebuah data yang masuk ke dalam diri kita itu tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap, otak pun akan melengkapi itu gitu ya, akan melengkapi itu dengan menggunakan data-data yang dulu gitu ya. Data yang dulu itu biasanya yang tersimpan lama itu yang paling banyak yang menakutkan, yang paling banyak yang menyedihkan gitu kan. Mungkin Mbak Evelyn sendiri mungkin
pernah mengalami kesulitan move on misalnya gitu ya. Galau, iya, galau putus cinta galau. Iya, itu kan yang kesimpan kan yang thread yang destruktif ya. Yang indah-indah padahal banyak yang indah kan. Betul. Yang indah padahal banyak padahal gitu kan. Jadi cuma akhirnya dari situ akan lebih dominan. Memang begitu karakternya otak kita memang begitu gitu ya. Jadi terutama otak emosi itu lebih mudah merespon ancaman ya. Bukannya jelek sebetulnya merespon ancaman itu. Itu di zaman purba dulu, di zaman para mbah buyut kita dulu ya. Otak emosi itu sebagai sarana untuk dia itu jadi selamat. Iya, gitu jaga diri ya. Iya, jaga diri gitu ya. Jadi tindakan preventif itu preventifnya bisa dari situ, gitu ya. Cuma di era modern lama-lama disalahgunakan nih ancaman ini, gitu ya. Jadi otak itu kan terkenal dengan otak primitif, gitu ya. Otak primitif memang itu perannya luar biasa pada saat era primitif, gitu ya. Cuma pada saat di era modern ini dia harus kita arahkan, gitu ya. Kita arahkan. Karena dia punya fungsi sangat luar biasa ya. Otak primitif itu salah satu fungsinya dia mengatur dorongan ya, mengatur dorongan untuk melakukan aktivitas tertentu. Cuman kalau tidak dikelola dengan baik ya, dorongan itu akan jadi nggak karu-karuan. Jadi tidak terkendali. Nah, gitu ya. Maka teman-teman perlu latihan ini ya, yang growth mindset ini ya. Salah satunya latihan pertama adalah biasakan opportunity. Iya, hindari sebisa mungkin menggunakan lensa ancaman. Ya kecuali memang sudah ada ancaman ya. Kalau belum jangan digunakan rekayasa sini untuk jadi ancaman kan gitu ya. Dan paling orang-orang yang pinter, minta maaf ya, yang cerdas gitu, tapi secara emosionalnya perlu latihan gitu ya, biasanya lebih cenderung dia mengedepankan lensa ancamannya daripada lensa opportunity-nya gitu. Oke dok, mau tanya nih dok, bagaimana sih cara meningkatkan growth mindset sendiri? Iya, oke. Karena growth mindset itu kapasitasnya otak, jadi kita lihat kembali ya bagaimana otak itu bekerja ya. Ingat pertama bahwa cara otak bekerja itu tumbuh dan berkembang kan gitu ya. Maka kita pun dalam proses hidup, proses bekerja, proses belajar itu harus tumbuh dan berkembang kan gitu ya. Artinya tidak boleh fix gitu ya, tidak bisa tumbuh lagi, tidak, semuanya bisa tumbuh lagi, harus sejalan ya, tumbuh dan berkembang. Maka harus sesuai dengan bagaimana otak itu tumbuh dan berkembang kan gitu ya. Nah sekarang persoalannya apa sih yang menghambat tumbuh dan berkembang gitu kan. Yang menghambat pertama adalah pikiran-pikiran ancaman. Kalau melakukan sesuatu terus kemudian ancaman lebih dulu gitu ya, itu pasti akan menghambat proses kerja otak, apalagi yang berhubungan dengan growth, berpikir tumbuh gitu ya, pasti akan terhambat gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan ini yang penting aja ini ya. Kebiasaan yang membuat pikiran kita itu kaku, kacau gitu ya, berpikir overthinking kalau zaman sekarang. Iya, bisa jadi ya gitu ya, berprasangka buruk gitu ya, menganalisa gitu, nanti paling jadi gini itu tolong dijauh-jauhi gitu ya. Karena membuat aktivitas daripada otak tadi yang berhubungan dengan growth mindset itu terganggu gitu ya. Kenapa sih kalau kita biarkan gitu ya? Jadi kembali lagi kepada fungsi daripada otak, bahwa aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari pasti didukung dengan satu proses yang namanya berpikir kan gitu ya. Berpikir, untuk bisa berpikir cerdas itu sel-sel sarafnya harus saling nyambung gitu ya. Nah, kalau kita berpikirnya tidak growth, nanti
sambungan itu pasti akan lepas dan error. Ya, error itu dalam arti neuron-neuronnya itu terjadi kerusakan dan seterusnya. Atau kadang-kadang yang dari sisi neurogenesis harusnya neuron itu lahirnya itu bagus gitu ya. Kalau orang Manado bilang poco-poco gitu ya. Ya bagus gitu ya. Itu lahirnya gepeng-gepeng gitu ya. Ya atau kalau kita mungkin kremosen gitu ya, banyak luka-luka di sel-sel neuron ya, luka-luka tanda kutip ya gitu ya. Sebenarnya bukan luka seperti luka kita, bukan. Tampilannya artinya overall tampilannya tidak sehat gitu ya, tidak atau tidak normal. Itu dampak daripada kalau kita berpikir yang tidak growth mindset yang ya gitu ya, yang ancaman, yang ancaman ya gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sumbernya itu selalu ancaman itu tolong diklarifikasi gitu ya. Diklarifikasi sampai nggak ngancam gitu ya. Diklarifikasi gitu ya. Kenapa perlu diklarifikasi? Karena otak kita ketika kita menerjemahkan sebuah stimulus itu dengan arti A gitu ya. Kemudian A itu kita biarkan, lama-lama itu kita accept gitu ya. Kalau kita accept akhirnya itu kita jadikan sebagai referensi nanti gitu ya. Jadi kita terus mengingat gitu ya, terus yang negatifnya. Terus itu kita anggap sesuatu yang benar gitu ya. Kalau begini jadi begini, kalau ini jadi begini, itu akhirnya jadi sesuatu yang benar. Itu banyak sekali tuh ibu-ibu di Indonesia, minta maaf ya ini emang yang paling rentan terhadap cara berpikir ini salah satunya ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu cakep ya, para cewek-cewek cakep mengelola ini, wah dia jadi orang-orang hebat gitu ya. Nah itu dua itu ya, sekali lagi yang pertama ikuti cara berpikir tumbuh tadi ya. Terus kemudian salah satunya dengan cara menghindari threats lens gitu ya. Terus memperseringnya opportunity terus dan gitu. Dan itu akan melatih otak kita sedemikian rupa sehingga yang pada nantinya ya, kalau kita latih opportunity dengan menggunakan lens opportunity gitu, otak akan membentuk bangunan-bangunan baru ya, neuron-neuron baru yang pada gilirannya kita merespon sesuatu itu lebih opportunity gitu ya. Jadi misalnya gini, ini penting sekali. Ketika teman-teman diberikan tantangan oleh para leader Anda gitu ya. Terus kemudian orang lain melihat, waduh itu berat Mbak Evin gini. Tapi Mbak Evin bilang, oh enggak, ini menarik ini gitu ya. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Tapi harus latihan-latihan. Nah latihannya itu bisa 3 bulan sampai 4 bulan. Waduh, tapi harus rutin ya. Jangan sampai ada sedikit aja pemikiran negatif gitu bahwa saya nggak bisa nih. Wah, itu bisa merusak lagi ya. Latihan lagi dari awal. Oke, Dok. Untuk growth mindset ini perlu latihan kan ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi sebelum masuk latihan perlu dikenalin ya. Growth mindset itu seperti apa sih? Terus yang sering menginsert growth mindset itu sering ditandemkan dengan fixed mindset kan gitu kan. Teman-teman perlu mengenal ini ya. Jadi kalau growth mindset itu selalu ingin menjadi lebih baik gitu ya. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Gitu ya. Besok lebih baik daripada hari ini. Nyari apa saja yang bisa lebih baikin gitu ya. Bukan hanya sekedar hari ini sudah baik kok, mau dirubah-rubah lagi. Kalau ini yang fixed mindset ya, jadi yang kita pilih yang growth mindset. Terus kemudian yang kedua ada dorongan ingin belajar terus gitu ya. Ingin belajar. Jadi setiap peristiwa setiap hari itu bagian daripada proses belajar. Maka dia harus serius menjalankan peristiwa harian itu ya gitu ya. Termasuk kerja setiap hari itu bagian dari proses belajar gitu ya. Maka dia harus tuntaskan tuh aktivitas itu gitu. Kerjanya gitu ya. Kalau fixed mindset dia bisa mengatakan
sampai di sini memang kemampuanku sampai di sini, gitu ya. Ini bos aja yang nambahi kerjaan, gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Harus men-challenge diri kita terus itu, kan ya Dok. Salah satunya men-challenge diri kita, terus kemudian dia suka diberikan masukan. Iya, dari temennya, dari apalagi dari atasannya gitu, dia suka sekali dan dia akan menyimak betul-betul gitu ya. Bahkan kalau diumpat-umpatin ya untuk berhubungan dengan agar dia lebih strong gitu, dia justru lebih senang gitu ya. Nah kalau yang teman-teman yang sukanya fixed mindset, dia tersinggung begitu. Gitu, dia langsung kurang hati bahasa ya gitu. Dia langsung kurang hati, langsung minderan dan seterusnya gitu ya. Dia selalu melakukan sesuatu sebaik mungkin, tapi dia menyadari bahwa pasti ada kesalahan. Maka dia tidak pernah akan menutupi kesalahannya, gitu ya. Terbuka pada pandangan orang lain terhadap kita ya. Iya, cuman dia tetap akan terus menyempurnakan gitu ya. Cuman juga sekali lagi sekali lagi dia juga tidak mengatakan bahwa dirinya sempurna gitu ya. Jadi dia lebih bisa lebih, dia akan tetap berusaha menjadi lebih baik. Ini dikelirkan dulu ya biar lebih jelas nanti kira-kira bagaimana cara kita tadi mengenali growth mindset. Iya, bagaimana Mbak pertanyaan tadi? Gimana cara melatih growth mindsetnya ini? Salah satunya yaitu mengenali dulu ya yang tadi ya. Dulu. Kemudian apa yang dilanjutkan kedua? Yang kedua adalah pikiran-pikiran kaku. Pikiran-pikiran yang nggak mau berpindah. Ya. Jadi di otak kita itu ada otak yang namanya gyrus cingulatus anterior ya, atau anterior gyrus cingulatus gitu ya. Itu ada fungsinya, dia persis sebagai persneleng mobil. Persneleng fungsinya apa, Mbak? Untuk mindahin gigi, persis sekali. Nah, otak ini fungsinya adalah memindahin gigi emosi. Ya, dari yang sedih jadi senang gitu. Iya, jadi artinya kalau sedih ya sedih, tapi jangan normalnya sedih itu kan 78 jam kan gitu kan. Jangan, yang bagus ya sedih ya berapa saat terus langsung recovery. Sedih jangan berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai gitu ya misalnya gitu ya. Jangan sampai begitu. Jadi persneling ini fungsinya agar pemindahan emosi ini mudah gitu ya. Termasuk growth mindset itu kan penggunaan emosinya kan harus fleksibel. Iya. Okay. Salah satu tanda fleksibel itu kita tahu ide-ide barunya gitu ya. Jadi dia mudah sekali menumpahkan nanti gini kita buat gini dan dia langsung dapat itu cara melatih growth mindset kita. Hindari pikiran-pikiran kaku ya. Buatlah pikiran-pikiran fleksibel. Buat pikiran fleksibel untuk bisa mengembangkan diri kita, memperbaiki diri kita gitu. Ya. Jadi kalau melakukan sesuatu pastikan pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu ya. Yang minimum A, B lah gitu ya. Kalau A gagal langsung bisa ke B dan seterusnya agar prosesnya tetap jalan. Itu harus latihan. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah latihan menerima kegagalan. Sulit loh ini Dok. Jujur pasti kita akan selalu aduh kenapa gitu. Kenapa gagal. Jadi kalau caranya memandang sebuah kegagalan itu jangan gagal. Ya, menunda kegagalan ya. Betul, Dok. Jadi cara melihat kegagalan itu apa yang Anda sudah lakukan. Terus berapa lagi yang Anda akan lakukan.
gitu ya. Itu Anda akan melihat bukan gagal, tapi aku lagi istirahat gitu ya. Aku lagi istirahat ini. Mungkin aku mundur dulu juga bisa, tapi biar aku bisa melompat lebih tinggi lagi kan gitu kan. Jadi peta itu harus dibuat gitu. Oh, ini aku kan mau ke sini nih gitu ya. Aku sekarang posisinya di sini kok bukan di sini gitu kan. Berarti kan kalau tetap di sini diam berarti boleh dikatakan gagal gitu ya. Okay. Tapi kalau di sini aku istirahat sih gitu ya. Bisa nggak apa-apa. Sebagai seorang pemimpin ya yang baik ya, kalau Anda melatih anak buah Anda gitu misalnya ya, kelak teman-teman kan bisa jadi pemimpin ya. Kalau ada anak buah seperti ini, berikan kesempatan dia gitu ya. Berikan kesempatan dia bahkan yang paling penting itu Anda menemukan yang ngerem ini siapa gitu ya. Pikiran, terutama pikiran ya. Pikiran yang ngerem ini pikiran seperti apa? Yang saya sebutkan tadi, pikiran-pikiran yang yang merasa dirinya tidak mampu, yang pikirannya merasa yang dirinya tidak layak, pikiran yang tidak mungkin melakukan, itu seringkali mengerem di sini gitu ya. Ingat kelinci sama penyu balapan. Ya. Kan gitu kan. Kelincinya wus gitu ya. Begitu wus santai akhirnya dia tidur gitu. Akhirnya kena angin, akhirnya tertidur. Tapi penyunya tetap jalan duk akhirnya finishingnya lebih dulu daripada penyu ya. Inti daripada sebuah growth mindset adalah terus berubah, terus bergeser terus gitu ya. Dari jangan di tempat itu terus kan gitu ya. Memang begitu juga cara otak bekerja itu ya, bergeser dalam arti apa? Membangun sambungan terus gitu ya, sehingga gerakannya itu akan menjadi sebuah yang namanya penyegar gitu ya. Air sendiri kan kalau tergenang tok kan nggak bagus kan gitu kan. Nah, tubuh kita ini kan berisi air kan gitu kan. 70% kan air kan gitu ya. 70% air kan. Kalau diem aja nggak oke kan. Tapi kalau bergerak terus kan. Ini inti daripada growth mindset kan. Saya pikir itu. Selanjutnya silakan Mbak. Oke, baik Dok. Mungkin saya mau tanya juga terakhir kali Dok ya. Sampai kapan sih pola pikir growth mindset ini harus dikembangkan? Iya. Salah satu dasar daripada growth mindset adalah happiness. Jadi rasa bahagia gitu ya. Jadi untuk melatih kalau rasa bahagia itu sumbernya di mana? Rasa syukur. Ya. Luar biasa. Jadi ini harus disambungkan gini, Jadi rasa bahagia kemudian dari rasa syukur ini harus kita latih. Harus kita latih. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita harus bisa mengkondisikan rasa syukur itu, gitu ya. Kenapa demikian? Kalau rasa syukur kita kondisikan, happiness-nya kita munculkan, yang terjadi apa coba? Yang terjadi apa? Dopaminnya kita keluar dengan baik, dengan sendirinya kita jadi rasa bahagia tentunya, gitu ya. Terus kemudian sisi yang lainnya growth mindset itu juga perlu disiram ya. Iya, disiram. Tanaman ya. Iya, kan tubuh berkembang. Iya, betul. Harus disiram. Salah satunya sebenarnya teman-teman nanti kalau sudah bisa lolos daripada land straight gitu ya, sudah langsung enak sebetulnya gitu ya. Karena akan semakin mudah mengoptimalkan opportunity-nya itu gitu ya. Terus itu latihan sampai ya gitu ya. Jadi basicnya bahagia ya. Basic bahagia itu sebenarnya ada hubungannya dengan pengasuhan di masa kecil ya gitu, di masa sampai 12 tahunnya. Anak-anak yang punya pengalaman masa kecil bahagia, dia akan relatif lebih growth
ya mindsetnya gitu ya. Tapi anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang penuh ancaman, temperamental dan seterusnya, dia akan cenderung fix. Ini risetnya begitu. Maka dari itu, kalau kita sudah temukan teman-teman yang sudah dewasa ini ya gitu ya, kalau belum growth mindset, cek ya, jangan-jangan kita belum happiness ya. Bagaimana cara memberikan happinessnya? Anda bisa bersedekah. Anda bisa minimal senyum sama temennya, minimal teman-teman bisa senyum salam sapa ya. Kalau ketemu kantor di kantor gitu. Iya, senyum sapa apa? Salam sapa. Salam ya bisa aja situ. Dan itu penting sekali ya. Yang terakhir teman-teman agar syukur tadi tetap jalan, teman-teman membiasakan berpikir harapan. Bahwa harapan itu pasti ada. Ya, kalau harapan ada, maka aktivitas kehidupan kita jadi lebih baik. Baik Dok, sebelum kita masuk ke akhir perbincangan acara kita ya Dok ya, apakah ada yang ingin disampaikan untuk insan PNM di seluruh Indonesia nih Dok? Terima kasih. Growth mindset adalah salah satu cara berpikir agar kita tidak terjebak dalam satu satu kondisi di mana yang disebut dengan ancaman tadi ya gitu ya. Sehingga kalau dengan ancaman itu efeknya akan ngerem gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah ngerem berarti dorongannya akan ngerem, terus kemudian langkahnya ke arah yang akan dituju akan ngerem dan pasti akan berantakan ya. Kita sebuah program pasti akan berantakan. Nah, ini penting dipahami pada teman-teman gitu ya. Cuman untuk menjadikan langsung growth mindset juga nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Salah satunya adalah menyingkirkan kebiasaan cara pandang ancaman. Ya itu si tok itu satu aja itu susah banget gitu ya. Ya, bukan berarti tidak bisa kayak gitu ya. Bukan berarti tidak bisa. Termasuk saya dulu saya banyak trade lines ya. Saya di awal-awal jadi dokter itu banyak trade lines gitu ya. Cuma ternyata ini tidak membuat saya happy gitu ya. Kok nggak happy ya gitu ya, kita awalnya kan gitu kan. Ternyata kalau trade line itu yang dominan memang bukan hormon happy gitu masalahnya gitu ya. Trade line yang muncul adalah hormon stres kan gitu kan. Nah maka kita rubah gitu ya, kita rubah ke yang namanya growth mindset kan gitu. Nah ini teman-teman butuh latihan. Latihan pertama yang teman-teman harus lakukan adalah kesadaran terhadap dorongan, aktivitas, stimulus yang sedang masuk pada diri Anda gitu ya. Termasuk kesadaran aku ini pakai lensa ancaman atau lensa manfaat, opportunity ya gitu ya. Betul. Ketika ancaman ada lensa ancaman, Anda langsung pindah. Oh iya, tadi yang Snelling itu ya. Iya, Snelling tadi ya. Snelling ada si koplingnya. Iya, kita Snelling ke satu, apa kemana nih? Iya, teman-teman bayangin kalau misal di jalan tol harusnya Snelling sudah 3 terus 1 terus kayak apa coba? Ya. Nah begitu. Pikiran juga begitu. Iya. Daniel Siegel sendiri juga, Dr. Daniel Siegel sendiri juga dalam risetnya juga menemukan bahwa ada 2 pikiran yang sering menghambat manusia. Satu pikiran kaku ya. Kalau pikiran kaku itu ditandai Anda nggak bisa menemukan alternatif. Terus yang kedua adalah pikiran kacau. Pikiran kacau itu Anda sulit menyelaraskan gitu ya. Jadi tanda-tanda orang yang sulit menyelaraskan itu punya alasan aja. Nanti kan gini, enggak nanti kan gini, gitu terus ya gitu ya. Itu berarti ada kalau ditengok ya, kalau bisa begitu biasanya kalau masuk ke klinik saya itu ada kelainan gitu ya. Ada kelainan apa? Sensorik akselerasi namanya. Ada yang harus kita luruskan ya. Biar sudah tua bisa diluruskan.
gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah jadikan pribadi-pribadi Anda sebagai tukang merangkul perubahan, bahasa saya ya. Jadi kalau ada sebuah tantangan, sebuah hal yang baru, apalagi di VUCA sekarang kan selalu berubah gitu. Kita tampil menjadi merangkul perubahan. Jadi terus kemudian kita ikuti irama perubahan itu gitu ya. Yang ketiga adalah untuk bisa mengikuti perubahan yang bagus kita harus belajar memang gitu ya. Referensi apa teman-teman kalau beli buku atau apa gitu ya, nonton film termasuk sampai situ harus punya harus punya kaitannya dengan kerjaanku apa dan seterusnya, dan biar menjadikan satu sarana untuk belajar gitu ya. Yang berikutnya, ini penting sekali, fokus pada proses gitu ya, nikmati prosesnya. Karena dalam setiap proses itu ada pembelajaran gitu ya. Di dalam pembelajaran yang nikmati ada kebahagiaan. Maka proses yang dijalankan dengan kebahagiaan itu akan membuat kita kecanduan lagi gitu. Gitu ya. Kecanduan menjalankan proses itu gitu ya. Maka setiap proses itu jangan diberikan penanda. Jadi di otak ini ada penanda di dalam pikiran kita gitu ya. Setiap proses kok kamu selalu nggak achieve gitu, lama-lama di otak Anda memang lu bodoh kok gitu ya, memang lu gitu ya, lama-lama muncul begitu. Dan kalau muncul begitu segera di-delete gitu ya, segera di-delete, Anda ganti dengan satu proses yang Anda kawal betul-betul ya gitu ya. Untung tadi Mbak tadi lolos dari suruh ngedit sendiri gitu ya. Untuk kayak gitu ke intern luar biasa ini ya gitu ya. By the way ya gitu ya. Jadi sempurnakan proses gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Yang berikutnya adalah tekun dan gigih. Ini penting sekali ya, tekun dan gigih. Tekun dan gigih, patient and persistent gitu ya. Ini teman-teman kalau merasa tidak sukses gitu ya, cari dulu. Begitu ada sukses, kadang-kadang saya dulu pernah jadi sales, Pak. Saya pas dokter muda, saya waktu itu dokter medis gitu ya. Saya pernah jadi sales salah satu susu gitu ya. Itu dan sales itu karena saya juga koas gitu ya, sambil jualan susu itu gitu ya, butuh kegigihan gitu ya, gitu kan. Sampai akhirnya satu kali close gitu saya nggak percaya, betul gitu ya. saya kira bener juga beli gitu ya. Saking nggak kok berapa hari nggak ada yang pesen kan gitu ya. Nah, pengalaman close itu saya jadikan satu renungan yang sangat dalam sekali gitu ya. Oh ternyata caranya gini. Bahkan kalau kemarin itu yang begini yang kita dalam pikiran ini tidak close, ternyata ada close-nya gitu ya. Nah ini menjadi sebuah experience ya, emotional experience. Ini kata Lisa Feldman Barrett sangat penting sekali untuk membangun sustainabilitas daripada pikiran-pikiran yang growth tadi gitu ya. Yang terakhir adalah menghargai kegagalan yang Mbak Evelyn bilang susah banget kan gitu kan. Menerima kegagalan susah. Menerima kegagalannya. Jadi yang tadi ya cara menghargai kegagalan, cara menerima kegagalan, jangan melihat udah nggak bisa ya gitu. Pasti bisa. Iya pasti bisa, dan petakan itu. Oh aku mau ke sini gitu ya. Itu peta itu kenapa harus dipetakan? Karena harus tervisualkan gitu ya. Harus tervisualkan. Kalau tervisualkan sirkuit yang bekerja berbeda dengan tanpa visual gitu kan. Makanya kalau tervisualkan, karena akhirnya oh ternyata aku bukan gagal, aku masih di level di sini gitu kan. Nanti berikutnya lakukan itu. Itu yang paling penting Mbak Evelyn. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan. Kalau dari semuanya pesan saya itu cuma satu gitu. Latih lens thread Anda geser di lens opportunity. Oke, luar biasa sekali ya dokter. Oke, jadi penting banget nih, seluruh insan PNM di seluruh Indonesia penting banget untuk belajar growth mindset. Karena kuncinya gampang sih sebenarnya dok ya, hanya happiness dan bersyukur. Caranya gimana? Caranya pertama ada kesadaran diri, merangkul perubahan, dan mau belajar terus.
Jangan lupa fokus pada prosesnya ya. Karena menghargai proses itu adalah step yang luar biasa loh teman-teman. Oke, terima kasih Dr. Amir Zudi atas waktunya dan sharingnya sehingga Insan PNM dapat mengembangkan mindsetnya lebih baik lagi. Amin. Oke, untuk Insan PNM dapat follow Instagram Divisi Human Capital Development @pnm.hcdev untuk mengetahui informasi dan update terbaru mengenai pelatihan. Saya Evelyn Andriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PNM, tumbuh, peduli, menginspirasi.